Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta mata kuliah Statistika Geodesi GD 2103. Pagi ini kita akan masuk ke topik baru tentang selang keyakinan atau selang kepercayaan dari rataan dan variansi. Inti dari kuliah ini adalah mencoba menaksir parameter-parameter populasi, baik itu adalah rataan maupun variansi berdasarkan data sampel yang diambil begitu. Nah, kalau kita punya himpunan populasi, katakanlah ini himpunan populasi. Ini populasi. Ini ada himpunan data di sini. Nah, katakanlah populasi ini memiliki parameter rataan mu dan parameter variansi sigma kuadrat gitu. Ini yang secara umum yang diketahui mu dan sigma kuadrat ini. Nah, kita berdasarkan data sampel sebagian dari populasi, jadi definisi sampel adalah himpunan bagian dari populasi gitu. Nah, kita akan menurunkan nilai-nilai berupa rataan sampel dan variansi sampel ya. Ini seperti sudah dipelajari sebelumnya gitu. Nah, bagaimana agar rataan sampel ini bisa menaksir nilai dari rataan populasi yang tadi ketahui, dan variansi sampel bisa menaksir nilai dari variansi populasi yang tidak diketahui gitu. Ini taksiran ada dua jenis, ada taksiran titik dan taksiran selang. Jadi hari ini kita akan bicara tentang taksiran selang atau interval of confidence dari mean, rataan dan variansi gitu. Nah, kita lihat bahwa mu dan sigma kuadrat, ini adalah parameter-parameter. Jadi nilainya tetap tidak berubah, jadi jelas bukan sebuah variabel acak, karena itu disebut sebagai parameter gitu. Nah, adapun nilai rataan dan variansi yang diambil dari sampel, dia bisa berubah-ubah nilainya, tergantung sampel yang kita ambil. Jadi kalau misalkan sampelnya kita ambil di sini, kita akan punya rataan yang lain dan variansi yang lain gitu. Jika kita ambil sampelnya di sini, kita akan punya rataan sampel yang lain dan variansi sampel yang lain gitu. Tentu ada kaitan antara rataan sampel yang rataan sampel X bar yang merah dengan yang biru dan yang hitam ini. Ada kaitan, ada distribusinya. Demikian pula antara variansi sampel yang merah dengan variansi sampel yang biru dan variansi sampel yang hitam, ada hubungan distribusinya gitu. Nah, kita lihat bahwa X bar rataan sampel dan variansi sampel, karena masing-masing setiap sampel bisa berubah-ubah nilainya, ini merupakan variabel acak. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai yang diambil dari suatu sampel, ini sebuah sampel, gitu. Nilai-nilai yang diambil, diproses, dihitung dari data sampel itu disebut sebagai statistik, gitu. Jadi istilah statistik itu terkait dengan sampel, bukan populasi ya, gitu. Nah, jadi dengan demikian statistik rataan misalkan ini akan
akan berbeda dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Demikian pula statistik variansi tidak akan sama dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Jadi secara definisi bahwa suatu statistik merupakan variabel acak yang hanya tergantung kepada sampel acak yang diambil. Jadi artinya nilai X ini hanya bergantung, X bar ini hanya bergantung pada sampel yang ini. Dan nilai X bar yang ini hanya bergantung pada sampel yang ini. Gitu. Nah, contoh statistik yang lain yang sering digunakan dalam hal yang praktis adalah tentang selain rataan ya, ada median, juga ada modus. Rataan, median, rataan atau mean, median dan modus itu adalah statistik-statistik untuk tendensi pusat atau ukuran tendensi pusat. Nah, biasanya dari sebuah sampel ini, satu sampel ini, kita bisa olah dibuat dalam ekspresi tabel, gitu, atau dengan representasi selain tabel dalam representasi grafik, dan dalam representasi numerik. Gitu. Tentang tabel dan tentang representasi grafis sudah dipelajari di bagian pertama mata kuliah ini. Nah, biasanya kalau dari grafik kita akan bisa melihat dinamika dari data ya. Jadi dia punya pola, punya dinamika dari data sih. Jadi kalau misalkan kita plot lah ya, dari misalkan sampel yang ini, kita punya sampel katakanlah X1, X2, X3 sampai Xn, data dari sampel ini saja begitu. Kita bisa olah ini menjadi bentuk grafik begitu, misalkan beginilah. Misalkan jadi kelihatan ada sebuah dinamika dalam pola tersebut, dalam pola data di sampel yang ini gitu. Nah, ini dengan display secara grafis punya keuntungan, kita bisa melihat di mana data yang terukur itu menggerombol di angka berapa gitu. Nah, kemudian representasi data secara numerik, kita akan mengkuantifikasi pola ini gitu. Misalkan gini, kita mencari tendensi pusat atau ukuran pusat dari pola ini. Kita akan menghitung misalkan X bar, karena ini ada sejumlah n data sampel. Kita akan lihat bahwa rataan dari sampel adalah seper n dari nilai-nilai pada sampel ini, I1 sampai N XI gitu. Maka kita bisa menghitung berapa nilai rataan sampel. Perhatikan bahwa dalam hasil ini sama sekali tidak terlihat, tak terhubung dengan nilai variansi dari populasi gitu. Jadi tidak ada di sini mu dan sigma kuadrat, tidak ada. Murni dari lingkup sampel saja. Nah, demikian pula dengan variansi S kuadrat, kita akan bisa lihat seper N-1 dikalikan penjumlahan dari I1 sampai N, XI kurangi X bar kuadrat gitu. Ini formula-formula yang sudah dipelajari di awal. Ya, perhatikan sekali lagi di sini bahwa nilai-nilai parameter mu dan sigma kuadrat tidak tercantum, tidak terlibat dalam penghitungan rataan sampel dan variansi sampel. Nah, jadi X bar, S kuadrat, rataan, variansi, atau bahkan nanti ada simpangan baku atau standar deviasi. S adalah akar dari seper N-1
kali sigma simpangan kuadrat dari nilai rataannya. Gitu. Nah, X bar rataan, variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Jadi standar deviation dari bahasa Inggris, tapi kita pertahankan standar deviasi. Ini merupakan statistik-statistik. Jadi statistik rataan, statistik variansi, dan statistik simpangan baku begitu. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa statistik-statistik X bar, S kuadrat, dan S itu merupakan fungsi dari variabel-variabel acak observasi gitu. Kita lihat ya. Jadi statistik-statistik adalah fungsi observasi. Fungsi observasi dari variabel acak yang disampel, jadi X1, X2 sampai Xn gitu. Sebuah fungsi. Jadi kalau misalkan tadi jadi X bar adalah fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Kita lihat bahwa per n sigma xi. Gitu. Jadi penyembelahan dari variabel acak ini fungsinya. Jadi statistik adalah fungsi observasi dari variabel acak dalam sebuah sampel. Demikian pula variansi kuadrat merupakan fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Semua variabel acak elemen sampel tersebut per n-1 sigma X bar min xi min X bar kuadrat I1 sampai n gitu. Juga simpangan baku merupakan fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Ini adalah akar dari variansi gitu. Itu definisinya. Nah, sekarang kita lihat yang X bar ini. Ini adalah rataan sampel X bar itu. Ya, kita lihat bahwa X bar adalah per n dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai anggota sampel yang terakhir Xn. Begitu. Ingat bahwa ini masing-masing adalah variabel acak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini populasi, ini himpunan populasi, kita ambil di sini sampel. Ini semua anggota di sini, populasi sebagian tercakup dalam sampel ini. Gitu. Jadi ini kan ukuran nilai-nilai tentang satu fenomena, satu hal yang sama begitu ya. Jadi di mana-mana sebenarnya mengukur fenomena yang sama di mana-mana gitu ya. Satu himpunan pengukuran yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita naruh sampelnya di sini, maka beda lagi nilai X1. Naruh sampelnya di sini beda lagi nilai. Jadi X1 adalah nilai yang berbeda-beda, tapi dia beredar terdistribusi di sebuah nilai tertentu gitu. Juga X2, X3 sampai Xn gitu. Nah, jika ini variabel acak, berarti ini pun sebuah variabel acak.
memang nilai X bar ini rataannya tidak berubah di satu sampel, tidak berubah tetap. Tapi ketika kita ngambil sampel yang lain, ya berubah angkanya. Ngambil sampel yang lain, ya berubah. Dia tetap dalam sebuah sampel. Tapi ketika ambil sampel yang lain, dia ada pergeseran nilai dari X bar. Nah, karena itu X bar adalah variabel acak gitu. Nah, nah jika X1 himpunan variabel acak pada sebuah sampel X1, X2 sampai Xn gitu. Dia mengikuti suatu distribusi sampel. Kita ganti halaman. Jadi misalkan tadi dari sebuah sampel diambil data sampelnya sejumlah n data pada sampel. Nah, ini akan mengikuti distribusi induk, distribusi populasinya. Katakanlah X1 sampai Xn ini mengikuti distribusi sampel. Ini yang terkait dengan distribusi populasi. Gitu. Nah, jika elemen data pada sebuah sampel dia mengikuti sebuah distribusi tertentu, nah maka statistiknya itu mengikuti distribusi yang lain. Jadi yang berbeda dengan distribusi elemen sampel begitu. Jadi misalkan distribusi dari rataan X bar. Jadi sampel yang satu, sampel yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Masing-masing punya X bar, ini X bar 1, ini X bar 2, X bar 3, ini X bar 4, dan seterusnya. Sampai sampel yang ke M, misalkan di sini ada X bar yang ke M. Jadi ini himpunan X1 bar, X2 bar sampai sampel ke M, dia mengikuti sebuah distribusi yang lain dari distribusi yang ini. Gitu. Nah, disebut sebagai distribusi sampling. Jadi mengikuti distribusi sampling. Namanya. Jadi tolong dibedakan antara distribusi sampel dan distribusi sampling. Jadi kalau distribusi sampel berarti distribusi yang ini, yang anggota pada sebuah sampel, misalnya di sini. Gitu. Tapi kalau distribusi sampling adalah distribusi semua X bar dari setiap sampel. Gitu. Jadi ini misalkan ini disebut sebagai distribusi sampling dari rataan ini X bar gitu. Karena setiap sampel ada nilai rataan masing-masing begitu. Nah itu jadi bedakan antara distribusi sampel dan distribusi sampling. Distribusi sampel dan distribusi sampling kadang punya fungsi distribusi yang sama, misalkan norma begitu. Tapi kadang berbeda. Jadi misalkan distribusi sampelnya normal, tapi distribusi variansinya bukan mengikuti norma begitu. Mengikuti kayak kuadrat misalnya begitu. Baik, kita lihat jika X bar adalah merupakan variabel acak, nilainya beda-beda antar sampel,
maka tentu punya rataannya, punya rataan dari rataan. Karena X bar, rataan sampel ini merupakan variabel acak, maka memiliki distribusi sampling